Kalau teman-teman beli Britonnya ini, nggak perlu yang mahal-mahal. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, kali ini aku mau review Briton 310. Menurutku itu kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, misalnya kayak baca speed, kemudian baca heart rate, kemudian baca cadence, kemudian elevasi gain atau ketinggian, itu sudah ada. Terus kemudian bisa auto sync ke Strava, atau sudah auto upload via Bluetooth ke handphone. Menurutku udah cukup sih, nggak perlu yang mahal-mahal. Kalau teman-teman beli Britonnya ini, teman-teman nggak tanpa kondomnya ini ya, tanpa karetnya ini. Jadi cuman kalau kita unboxing cuman ini aja. Kalau kita mau nyalain, kita tinggal pencet yang tengah ini. Ya, dia akan nyala. Seperti ini interface-nya. Yap. Nah, ini interface-nya ini, layar utamanya ini ada bisa disetting manual. Kalau ini saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Jadi ada speed yang pojok kiri, kemudian gain, ketinggian yang sini, ini ketinggian alt gain. Kemudian ada riding time, ini berapa lama kita bersepeda. Kemudian ada distance. Nah, di sini ini jarak tempuh yang jarak tempuh. Ini ada cadence, putaran kaki kita, kemudian ada gradient, kemiringan saat pada tanjakan, kemudian HR, ini heart rate, kemudian ada time, waktu sekarang. Ini bukan pecah ya, ini screen guardnya rusak. Kita masuk di menunya ya, kalau teman-teman mau masuk ke menunya, nih, pencet yang kiri sini. Nah, dia ada cycling, kemudian train test, kemudian history, kemudian settings. Nah, ada 4 itu. Nah, kalau kita masuk di cycling berarti kita siap riding, seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Kemudian train test aku nggak akan bahas. Kemudian history juga nggak akan bahas. History itu data yang sudah terekam. Jadi kita berapa kali goes, dia terekam di sini. Kemudian masuk ke setting. Oke, yang pertama kita masuk ke exercise. Oke, kita masuk ke data page. Data page ini interface awalnya tadi. Kita bisa bikin manual atau auto. Nah, kalau auto ya kita pakai bawaannya si pabrik. Kalau manual kita bisa setting sendiri. Nah, apa aja yang mau kita tampilin di awalnya, di tampilannya. Ini berapa kotak, jadi bisa kita setting. Ada 1 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Untuk awalnya saya pilihnya 8 kotak. Dan yang mau ditampilin ada speed, ada ride time, heart rate. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini tampilan utama yang selalu saya pakai pada saat goes. Kemudian, nah, page 2, kemudian halaman kedua, ketiga, keempat, dan 5, ini opsional. Ini yang mau ditampilin di halaman kedua itu mau average speed atau speed aja. Nah, ini speed sama cadence. Jadi biasanya buat latihan cadence
kita gunakan speed, atau mungkin diganti dengan HR, heart rate. Nah, untuk yang lainnya opsional juga, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada data page 3, ini buat halaman ketiga, keempat. Nah, cara gantinya seperti ini. Misalnya ini, kemudian kita mau ke halaman kedua. Nah, kita tinggal tekan yang ini, tekan yang kanan. Nah, ini ada speed sama cadence. Datanya terlihat lebih besar. Gitu. Oke ya. Kemudian kita lanjut lagi ke itu tadi kan exercise. Kita lanjut lagi ke altitude. Altitude. Nah, ini ketinggiannya kita. Maksudnya ketinggian lokasi kita berada sekarang. Seperti ini. Ada 30, ada 10. Ini sesuai aja. Cuman ini nggak usah di setting benar-benar. Kita langsung ke selanjutnya aja, ke general. Nah, general ada sistem. Jadi ini backlight-nya mau ditampilin auto. Nah, misalnya kita tampilin 2 menit. Kemudian keytones. Ini kita pilih kalau siang ya auto aja lah. Mending auto. Biar menghemat baterai. Dan Bluetooth tetap harus on. Kemudian pairing ini kalau kita mau koneksi sama smartphone. Start remain. Nah, ini penting banget menurut saya. Jadi kalau kita semisalnya riding kemudian lupa tombol start, dia dari pilihannya diingatkan berapa kali. Apakah off atau sekali saja atau berulang. Nah, ini kita pilih yang sekali aja. Nah, gitu. Oke. Udah ya itu tadi ya. Kemudian ke sensor. Nah, ini ada pairing sensor. Ada heart rate, ada speed, ada cadence, kemudian ada speed cadence. Ini yang sensor ini speed dan cadence ini jadi satu. Kemudian ada power. Nah, ini aku akan coba pairing dengan sensor cadence. Jadi caranya seperti ini. Cadence, kita masuk di cadence. Nah, karena ini sudah terbaca ya. Jadi dia otomatis sudah terekam di sini. Kalau bagi yang belum terekam, teman-teman bisa klik ini. Kemudian di rescan. Nah, dia akan terbaca lagi gitu. Nah, untuk cek cadence-nya masuk di cycling kemudian diputar-putar gitu. Nah, ini kebaca nih. Nah, dia akan kebaca. Harus sambil muter-muter gini ceknya. Diputerin. Cadence-nya sambil diputerin. Nah, itu kebaca. Oke ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke user profile. Ini sebetulnya buat data diri aja sih. Ada jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian ada ketinggian, berat badan, itu diisi sesuai kebutuhannya, dan nggak terlalu signifikan ini. Baik 1 dan baik 2 ini juga nggak terlalu signifikan. Jadi kalau kita baca websitenya, yaitu tinggal play and go. Sekarang kita akan menunjukkan bagaimana caranya Briton sinkron ke smartphone. Pastikan smartphone-nya Bluetooth-nya aktif. Kemudian kita ke
aplikasi Britonnya. Ada Briton aktif. Ini di mode standby, nggak masalah Britonnya. Oke teman-teman, jadi silakan masuk ke aplikasi Briton Trader 310 yang tadi, kemudian pastikan Bluetooth-nya aktif. Nah, setelah Bluetooth-nya aktif, kita masuk ke Bluetooth Sync. Nah, Bluetooth Sync dia akan upload sendiri. Kalau sudah upload, nanti dia akan keluar notifikasinya. Dia akan berjalan sendiri auto. Oh iya teman-teman, jadi Briton ini memiliki baterai yang tahan lama. Aku tuh bisa goes seminggu sekali baru cas. Jadi kalau di websitenya itu ada 36 jam. Sebetulnya sih harusnya bisa 2 minggu sekali ya baru charger, baru di cas maksudnya. Cek. Oke. Sekarang buat teman-teman yang mengalami trouble dengan Britonnya. Jadi aku pernah Britonnya ini entah karena apa itu jadi filenya tidak auto sync sama Strava. Nah, salah satu solusinya adalah kita upload ke komputer secara manual. Jadi bukan upload via Bluetooth di smartphone, jadi kita upload di komputer. Datanya kita transfer via kabel USB seperti ini. Tinggal kita colokin. Kalau dicolokin dia akan terlihat seperti ini. Jadi di sini ada, kalau kita masuk ke datanya dia ada beberapa file recordnya dia seperti ini. Nih. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke Strava. Strava itu yang di mode ini. Nah, kemudian di upload activity. Kemudian kita masuk ke file. Kita masuk ke file, kemudian pilih filenya. Nah, pilih filenya, kita masuk di Briton. Nah, kita tinggal pilih data yang paling terbaru. Nah, seperti ini jadinya nanti. Nah, teman-teman nanti bisa save and view di sini. Oke. Sampai situ dulu ya. Jadi ya itulah kelebihannya Briton dan kenapa saya suka. Bagi teman-teman yang masih cari, ya mungkin Briton 310 adalah salah satu alternatif yang menurut saya sudah cukup. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu di guys selanjutnya.